Bismillahirrahmanirrahim walibni warohil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah media yang canggih saat ini dan di tengah-tengah perdiskusian yang semakin hari semakin banyak, maka kebenaran berita Injil itu akan semakin menggema. Ketika pun ada banyak orang yang sok cerdas, sok pintar mengenai kekristenan dengan model membaca dan juga berkomentar sesuka hati mereka, maka kesempatan ini menjadi kesempatan untuk meluruskan paham yang mereka selalu gaungkan, teman-teman. Dan kali ini, teman-teman, mari kita lihat sebuah diskusi yang agak memanas, melihat banyak polemikus yang sok-sok ngerti tentang Alkitab lalu dikupas tuntas dengan luar biasa. Ini dia videonya, jangan skip supaya semua informasi ini lengkap kita terima. Ini dia, teman-teman. Kayak ini adalah terjemahan, ya. Makanya saya pernah ngomong, dalam suatu diskusi saya pernah ngomong gini, murid-murid tidak pernah memanggil Yesus dengan kata-kata Tuhan, karena tidak ada satupun dari murid-murid itu yang orang Indonesia. Nggak ada satupun yang orang Indonesia. Nah, jangan dipotong nanti dipotong lagi, langsung dipotong, dipiralkan lagi. Ya memang kerjaan-kerjaan orang aneh-aneh memang, ya kan? Nah, jadi kata Tuhan bahasa Arabnya adalah Rob atau ilah, artinya adalah otoritas. Jadi ketika Anda menjadikan sesuatu sebagai otoritas bagi Anda, itu adalah ilah Anda. Di situ loh. Nah, sekarang bedanya begini. Apakah Anda dikendalikan penuh oleh dia? Saya kasih contoh misalnya. Anda patuh sama bos Anda patuh sama orang tua Anda. Berarti orang tua Anda ilah Anda, Tuhan Anda. Sekarang begini, kalau bos Anda menyuruh, lompat dari jurang, kau lakukan tidak? Tentu tidak. Kalau suami Anda atau istri Anda atau orang tua Anda bilang, ceraikan istrimu, ceraikan suamimu, apakah kau lakukan? Tentu tidak. Itu artinya kau tidak dalam kendalinya penuh. Nah, sedangkan seorang muslim, kalau Allah bilang lompat dari jurang, bisakah kalian bantah? Tentu tidak bisa. Kalau Allah bilang lompat dari jurang, kalian harus lompat dari jurang. Tapi kalau suami, bos, presiden sekalipun, Anda bisa bantah. Hanya ada dua yang tidak boleh dibantah oleh seorang muslim, Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad. Makanya saya bilang, ilah kalian itu ada dua, yang kepadanya kalian sami'na wa ta'na. Nah, sekarang Wafi mengatakan, apakah ketaatan kami kepada Allah itu tidak kepada Muhammad itu tidak dalam rangka ketaatan kami kepada Allah? Betul yang Anda bilang. Makanya saya katakan, Allah membuat Muhammad itu menjadi ilah atau Rob di tengah-tengah kalian, yang kepadanya kalian harus taat seolah-olah taat kepada Allah. Itulah yang kami imani. Makanya Yesus itu adalah ilah atau Rob yang datang dari Bapa. Dia bukan ilah lain. Yang dilarang dalam Bible itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yesus bukan ilah lain, Roh Kudus bukan ilah lain, tetapi Yesus dan Roh Kudus adalah otoritas yang datang dari Bapa. Ya, nah sekarang pertanyaannya begini, apakah seperti yang dikatakan Wapi, aturan Allah dilanggar karena mentaati Muhammad? Ada satu contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar di dalam Al-Ahzab 70. Bahkan kalau orang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman. Tetapi di dalam hadis, Muhammad membolehkan, mengizinkan kalian untuk berdusta dalam 3 hal. Makanya saya bilang, siapakah yang harus kalian taati, Allah atau Muhammad? Lalu kemudian dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa sahabat Muhammad, pengikut Muhammad yang bernama Abdullah bin Zubair pernah meminum darah Muhammad. Sementara di dalam Al-Quran tidak boleh mengkonsumsi darah. Nggak boleh. Tetapi apa yang dikatakan Muhammad ketika darahnya diminum? Apakah Muhammad mengharamkan darahnya diminum? Tidak. Malah dikatakan kepada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka oleh karena meminum darah Muhammad. Inilah bentuk-bentuk bagaimana kalian menjadikan Muhammad itu Tuhan di samping Allah. Padahal jelas itu adalah haram, tidak boleh mengkonsumsi darah. Tapi darah Muhammad diminum. Dan Muhammad bahkan tidak peduli dengan ayat Al-Quran ketika darahnya diminum. Itu salah satunya. Kemudian Wafi mengatakan satu logika begini, kalau begitu suami adalah ilah bagi istrinya.
Ingat, tidak berhenti di situ. Kalimat itu tidak berhenti di situ. Perhatikan, istri taat kepada suami, nggak berhenti. Suami taat kepada Yesus. Jadi, istri harus taat kepada suami, tapi suami harus taat kepada Yesus. Makanya, suami yang tidak taat kepada Yesus tidak perlu ditaati. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Toh, ujung-ujungnya muaranya itu adalah kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus dan Roh Kudus bukanlah ilah lain, tetapi adalah Tuhan atau otoritas atau ilah atau Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, sekarang yang jadi masalah, kita harus sama-sama mengakui nih, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Hanya saja Muhammad adalah Tuhan yang di luar bangsa Israel. Seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih Edis. Tolong donasinya buat Edis ya, karena dia lagi cari kontrakan, teman-teman ya, bantu ya. Oke, lanjut, ditangkap waktunya Ustadz Wafi, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ambillah, ikutilah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Ingat, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang menjelaskan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang paling paham Al-Quran, bukan Mas Edis. Saya kira Mas Edis akan menyampaikan bahasa Ibrani atau Yunani, lalu referensi yang kuat. Ternyata hanya main di terjemahan kata saja. Tadi Mas Edis menggunakan Robbun, yang sebagai lafal yang mushtarak, satu kata memiliki beberapa makna, hanya bermodal terjemah. Lalu membawa-bawa bahwa Nabi Muhammad pernah membolehkan berbohong, padahal di dalam Al-Quran berbohong itu adalah dosa. Yang dibawa adalah surah Al-Ahzab ayat 70. Ini ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Ingat, ini saya sampaikan ya. Kita akan bisa membedakan, teman-teman, mana yang menjawab menggunakan referensi dengan mana yang menjawab dengan asumsi. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat ke-70, Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan katakanlah qaulan sadidan, perkataan yang benar. Maksud perkataan yang benar dalam ayat ini, Ikrimah menyampaikan sebagai ahli tafsir dalam Al-Quran. Kalau kitab Anda ya wajar ya, gak ada ahli tafsirnya. Meskipun di Alkitab Sabda ada pendapat Matthew Henry, Yerusalem, ya kita tahulah Mas Edis hanya modal terjemahan, tidak apa-apa. Nah, Ikrimah menyampaikan maksud qaulan sadida adalah qaulu la ilaha illallah. Maksud perkataan yang benar, bukan perkataan jujur, tapi maksudnya adalah la ilaha illallah, kata Ikrimah sebagai ahli tafsir. Kalau hanya kitab yang pakai terjemahan, tidak mengikuti kredibilitas orang yang paham, ya wajarlah, mungkin tidak akan pernah nyambung terhadap apa yang saya sampaikan. Padahal di dalam ayat tadi, ingat teman-teman ya, saya itu bukan menframing, saya hanya membaca bahwa apa di dalam Efesus 5, dalam segala hal, ingat ya, kalimat mengikuti suami dalam segala sesuatu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Jadi kalau suaminya nyuruh lompat ke sumur, ya lompat ke sumur. Kalau suaminya mau poligami, ya harus boleh. Kan seperti itu. Nggak ada di sini narasi, tetapi nanti suami harus taat ke Kristus. Ngarang. Jangan bawa-bawa ayat palsu lah, jangan buat-buat ayat palsu, gitu loh. Dan apa yang saya sampaikan ternyata tidak pernah terjawab oleh Mas Edis, teman-teman. Saya kasih contoh lagi ya, bahwa Tuhan di dalam perspektif Mas Edis itu masih blunder. Kenapa? Narasi Tuhan manusia itu tidak pernah dibenarkan oleh perjanjian lama. Sejak kapan kemudian Tuhan itu menjadi manusia? Kita kalau mau melevelkan Yesus dengan Nabi Muhammad, jauh lebih keren Nabi Muhammad secara pemahaman Al-Quran dan Bible. Nabi Muhammad belum lahir saja sudah bermanfaat kepada Nabi Adam.
ketika Nabi Adam melakukan kekhilafan. Riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, bihaqqi Muhammad lima ghafartali, ya Allah, dengan derajat Nabi Muhammad ampuni aku. Karena Allah mencintai Nabi Muhammad sebagai hambanya. Apakah Nabi Muhammad hamba? Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan malam hambanya. Nabi Muhammad hamba. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakan wahai Muhammad, bahwa diriku, ya, Nabi Muhammad ini tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa melakukan bahaya apapun tidak bisa, illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Anda, Mas Edis, satu Raja-Raja contohnya ya, di dalam satu Raja-Raja 8 dikatakan nomor 27, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo mengakui gak boleh Tuhan di bumi. Ini yang bodoh Salomo atau siapa ini? Sekian, terima kasih. Baik. Silakan dibisukan dulu, ada suara anak-anak tadi. Jangan lupa follow ya guys, follow. Ya, jangan lupa follow Edis dan sumbangkan gift kalian ya. Dia lagi cari kontrakan ya. Bantu Edis ya, kasihan loh. Wajahnya biar nggak digerebek sama kalian. Oke, baik ya. Iya. Jadi Ustadz Wafi, keluar negeri ya? Oh, ya. Ustadz Wafi mengatakan bahwa Muhammad paham Quran. Jadi ini satu pernyataan yang sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran ya. Ketahuilah ya bahwa saya adalah orang yang paling banyak sekali mengkhatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah. Belum pernah saya temukan ada seorang muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya, dan belum pernah saya ketemu ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Tidak pernah ada narasi dalam Quran bahwa Muhammad mengerti Al-Quran. Nggak ada. Yang ada adalah, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Disuruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Itu loh yang dilakukan umat muslim sekarang, Wafi dan Ripa. Sebaliknya, malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Disuruh beriman kepada ini ulama A, ulama B, ulama C, yang sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Ayat Quran itu hanya dua macam, Wafi. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasabihat. Muhkamat itu apa sih? Jelas. Kenapa untuk ayat-ayat yang jelas kalian persulit lagi? Harus begini, harus begitu. Tadi Ustadz Wafi menyebutkan Ikrimah. Siapa Ikrimah? Apakah ada di dalam Al-Quran? Jikalau kamu ingin tahu Quran, tanya Ikrimah. Nggak ada. Yang ada disuruh membaca kitab-kitab sebelumnya. Gitu loh. Makanya ketika kamu ingin membaca Al-Quran, harusnya Al-Quran itu kalian pandang dari sudut pandang orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Muhammad saja tidak pernah datang ke Ikrimah untuk mengerti Al-Quran. Konon menurut riwayat-riwayat yang kalian katakan, dikatakan bahwasanya dikatakan setelah Muhammad bertahanus di Gua Hiro menerima wahyu, apakah dia datang kepada orang-orang ulama-ulama Sahih Bukhari? Nggak ada. Bahkan mereka lahirnya jauh setelah Muhammad. Dia justru datang kepada Khadijah, dan Khadijah tanya kepada seorang pendeta Nasrani. Jadi suruh nanya. Makanya kalian itu tanya sama kami ahli kitab. Jangan tanya sama ulama-ulama yang datang kemudian. Akhirnya kalian jadi kayak begini. Kalian jadi menuhankan ulama atau para penafsir-penafsir Al-Quran. Makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Ya, ini yang kalian lakukan sekarang. Kalian menuhankan para ulama. Kalian tidak boleh memiliki pikiran lain kecuali yang sudah ditetapkan oleh ulama. Kalau kalian beda pandangan kalian tentang Al-Quran sesuai ulama A, ulama B, maka kalian sesat. Tidak ada. Itulah yang menyebabkan kalian sampai sekarang tidak pernah berkembang memahami Al-Quran. Karena kalian sudah didoktrin, pikiran kalian memahami Al-Quran harus sesuai dengan ulama ini, harus sesuai dengan ulama itu, tidak boleh berbeda. Itu kalian tidak tahu, kalian sudah dibuat menjadi katak dalam tempurung ketika memahami Al-Quran. Kalian tidak boleh beda dari pandangan-pandangan orang-orang yang sudah membaca kitab sebelumnya. Ulama kalian. Terima kasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Nih, terus tadi dia katakan,
lalu bagaimana tentang Muhammad? Apakah Muhammad itu? Saya bacakan satu ayat, Wafi, ya. Ini yang saya kamu singgung tadi, ya. Dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 64, dikatakan, ya, jikalau mereka datang kepada Muhammad, lalu Rasul pun memberikan ampunan kepada mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat ke-64. Jadi di sini Ustadz Wafi, kalian memang diwajibkan datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun. Nah sekarang, apakah ayat ini masih berlaku? Nah, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang Muslim, saya tanya, ya, pernah satu orang masuk ke komal saya begini, kenapa kamu pergi berziarah ke makamnya Muhammad? Saya berziarah ke makamnya Muhammad untuk berwasilah. Saya ingin meminta kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun. Jadi menurut ayat ini Ustadz Wafi, ya, dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun melainkan untuk ditaati. Lalu jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, maka niscaya mereka dapati bahwa Allah Maha Penerima Taubat Maha Penyayang. Jadi Ustadz Wafi, menurut ayat ini memang kalian harus datang kepada Muhammad supaya memohonkan ampun. Makanya saya katakan, kalianlah yang meminta kepada Muhammad, meminta kepada orang yang telah meninggal supaya dia memohonkan ampun kepada kamu bagi dosamu. Sesuai dengan ayat ini, jika kamu yakini ayat ini masih berlaku. Makanya banyak orang yang berziarah ke makam Muhammad supaya meminta Muhammad supaya dia mengampuni dosa kalian. Nggak sempat waktu saya, mau saya jawab tadi. Silakan. Makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Ya, lanjut ya. Kasihan Edis butuh kontrakan teman-teman ya. Dikasih paus, kalau perlu kasih singa ya. Lanjut, karena dia butuh uang untuk kontrakan ya. Ya, lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Edis ini maksa banget sih. Mau mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhannya umat Islam, maksa gitu loh. Lalu memperkosa banyak ayat Al-Quran lagi. Ikrimah, siapa Ikrimah itu? Muhammad kenapa kok disuruh datang ke Bukhari Muslim? Ya, Imam Bukhari Muslim jauh setelah Nabi Muhammad umurnya. Gimana sih? Kenapa kok malah datang ke Waraqah bin Naufal? Ini gimana sih? Kalau seharusnya Anda berdalil itu, Anda harus ikut Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu mengatakan apa? Andaikan aku diberikan umur panjang oleh Allah, aku akan membela agama Muhammad. Bayangkan. Dan Waraqah bin Naufal mengakui bahwa yang datang kepada Muhammad, namus, adalah sesuatu yang pernah datang kepada Musa. Namus, dari kata Yunani nomos, yang artinya aturan. Aturan yang kemudian datang dari Allah kepada Musa, sama seperti yang datang kepada Muhammad. Diakui, ternyata Anda tidak beriman. Ahli kitab yang seperti itu yang keren. Kalau Anda bukan ahli kitab, Anda bahlul kitab, Mas Edis, mohon maaf. Jadi begini Mas Edis, kalau cuma contoh kita harus ngikuti Nabi Muhammad saja itu dikatakan Tuhan, lalu bagaimana istri yang disuruh mengikuti suaminya dalam segala hal? Ya, dalam segala hal Mas Edis itu belum Anda jawab loh. Kemudian saya kasih lagi, di dalam Ulangan 17, saya baca ayatnya ya. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwahan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Ingat, kalau kita ada masalah hukum, datanglah ke tempat yang dipilih Tuhan, Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu putusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Ingat, segala, berarti Tuhanmu banyak. Imam-imam Lewi juga Tuhanmu. Karena setiap kita harus bertanya masalah hukum, maka datanglah kepada imam-imam Lewi di dalam Ulangan 17. Apakah mereka Tuhan kalian semua? Kalau standarnya mengikuti adalah dituhankan, berarti di sini Tuhan Anda sedang banyak Mas Edis. Menurut petunjuk yang diberikan mereka, ini dalam segala hal keputusannya. Nah, diberikan kepada mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat, wajib loh. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, la yamilu yumnatan wala yusrotan, tidak ngak-ngakan saudara. Nah, yang diberitahukan kepadamu,
Nah, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan, Allahmu, kalau udah ikut ini, keputusan imam, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati, cediar, selamat datang di kebenaran. Kalau tidak mengikuti saran dari imam atau hakim, maka dia harus mati. Bayangkan, kita tidak pernah digituin sama Allah. Kita mengikuti Nabi Muhammad. Kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, sehingga ketika kita bermaksiat kita harus dibunuh seperti itu. Ini aturan macam apa, saudara? Tolong dijelaskan, Mas Edis. Apakah ini Tuhan Anda semua? Ketika Nabi Muhammad dinarasikan sebagai Tuhan hanya karena kita harus mengikuti dalam segala hal. Berarti dalam hal ini semua keputusan hukum di dalam Al-Quran, farudduh ilallahi wa rasuli. Apapun hukum, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat ini bagaimana, Mas Edis? Jangan kemudian bawa-bawa surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Kalau kamu Muhammad ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Tentang apa hal ini? Tentang bahwa nama Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu pakai ayat ini, kamu harus beriman bahwa Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Itu disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam Al-Hafidh Al-Qurtubi, dan Al-Imam Al-Hafidh Al-Baghawi. Semua para ulama tafsir menyamakan sebagian. Lalu apakah Nabi Muhammad bertanya tentang bahwa dirinya pernah tertulis dalam kitab terdahulu? Ternyata la asyukku wa la as'al, kata Nabi Muhammad. Aku tidak pernah bertanya dan aku tidak pernah ragu bahwa tentang Nabi Muhammad sudah ditertera di dalam kitab-kitab terdahulu. Begitu pemahamannya. Jangan cuma modal terjemahan, Mas Edis. Kalau modal terjemahan, tidak usah lama-lama baca Quran. 2, 1. Terima kasih, mantap. Aduh, banyak banget Tuhannya Edis ini. Mana yang disembah dia nih? Baik Edis, terima lagi ya. Jangan lupa follow ya guys, follow. Jangan lupa bantu Edis supaya dia butuh besok kontrakan, teman-teman tidak ini. Oke, giliran saya ya. Ya, silakan Edis. Jadi saya tanggapi dari pertama ya. Saya tanggapi dari nama Muhammad diklaim dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Tolong dibisukan biar nggak menggaung ya. Jadi memang umat muslim mengklaim bahwa nama Muhammad tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan dikatakan bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Kalau kalian percaya bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak sendiri, harusnya tanya tentang Muhammad itu kepada ahli kitab, kepada kami. Nah, cilakanya kalian malah tanya Muhammad sama orang lain, sama orang-orang Quraisy, sama orang-orang Turkmenistan, sama Bukhari dan kawan-kawan. Akhirnya kalian malah mengenal Muhammad dalam tanda kutip, sosok Muhammad yang dalam tanda kutip legenda. Robert Spencer dalam bukunya yang berjudul Did Muhammad Exist? Pernah mengatakan Muhammad yang dikenal oleh umat muslim lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Dikatakan bahwa dada Muhammad dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam. Apakah itu sosok Muhammad yang historis? Apakah itu sosok Muhammad yang sesungguhnya Muhammad? Makanya Quran mengatakan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab, mengenal Muhammad seperti anak sendiri. Tanya sama mereka dong tentang siapa Muhammad. Gitu loh. Malah tanya sama ulama-ulama muslim yang kemudian yang sudah yang lahirnya tuh 200-500 tahun setelah Muhammad. Ini cilakanya kalian di sini. Ya kan? Lagi pula, kalau memang Al-Quran mengatakan memerintahkan kalian untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Ada satu riwayat bagaimana Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil. Lalu wajah Muhammad berubah marah kepada Umar bin Khattab. Bayangkan bagaimana mungkin kitab yang katanya mengkonfirmasi kedatangan dia, ada orang yang memegang kitab itu lalu dia marah. Bukankah ini sama seperti orang yang mengklaim bahwa tanah itu milik saya dan nama saya tertulis dalam sertifikatnya. Ketika sertifikatnya dibawa, harusnya itu yang digunakan sebagai momentum untuk membuktikan bahwa namanya memang ada di sertifikat itu. Bukan malah sertifikatnya dibuang, dibakar, terus marah-marah. Memang sudah ada kecurigaan bahwa tentang sosok Muhammad ini sudah ada kata-kata negatif tentang dia. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan dia berkata kepada Waraqah bin Nawfal dengan kata-kata,
namus, yang artinya namus itu adalah, aduh kenapa ini ada anu nih, bentar sorry ada, kok ada ini? Kenapa Edis? Diganggu apa? Diganggu roh? Sebentar. Tolong dibantu Edis ya. Ya, waktunya Nggak, tetap ini jalan. Nggak ada puzzle ini. Oh, itu tanda kamu tidak kelihatan. Makanya buka kacamatamu biar nggak dikira kamu robot. ChatGPT dikira kamu. Buka kacamatamu biar kamu Oke, sudah. manusia. Oke, baik, saya teruskan ya. Nah, kemudian kata namus tadi dikatakan namus bahasa Yunani. Berarti Warokah bin Nawfal pun mengkonfirmasi bahwa Injil yang asli itu berbahasa Yunani. Jelas ini. Kenapa kalian tidak mengimani Injil yang berbahasa Yunani yang ada pada tangan kami? Ini sungguh-sungguh tragis. Seorang Warokah bin Nawfal mengatakan namus dan namus itu dalam bahasa Yunani. Ini salah satu konfirmasi lagi bahwa kata Injil memang berasal dari bahasa Yunani, dari kata euangelion yang artinya kabar baik atau berita gembira. Ini miris kalian. Ya kan? Kalian tidak mau beriman kepada Injil yang berbahasa Yunani. Kalian tidak mau beriman kepada Taurat. Malah kalian beriman kepada kitab karangan-karangan A, B, C, ulama A, ulama B, imam A, imam B, imam C. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Tiga-tiganya berbeda tentang apakah bacaan basmalahnya keras. Yang satu bilang bacaan nggak boleh baca basmalah, yang satu bilang bacaan basmalahnya pelan-pelan. Udah beda-beda. Itulah akibat kalian mengikuti yang tidak dikatakan dalam Quran. Ya, ini sungguh miris sekali nih. Kemudian masalah imam-imam tadi. Masalah imam-imam itu tentang adanya perkara. Ketika ada perkara, tanya kepada imam-imam, perkara masalah bunuh-membunuh dan lain sebagainya. Tidak ada di situ dikatakan bahwa kalau imam ngomong A, suruh kamu masuk jurang, kamu masuk jurang. Nggak ada. Tapi kalau Muhammad dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi laki-laki muslimah tentang urusan mereka. Jelas kedudukan Muhammad setara dengan Allah karena tidak boleh dibantah. Silakan. Oke, Ustadz Wafi terima tanda ulang ya. Ini berapa putaran lagi nih? Edis, berapa putaran? Lanjut. Tadi saya ada puzzle tadi. Iya, karena deteksi tidak dianggap ada manusia di situ, makanya buka biar kelihatan kayak manusia gitu, Dis. Lanjut ya. Berapa putaran kali? Berapa putaran? Terserah, mungkin 4 lagi ya. Oke, Ustadz disambut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka bertanyalah kepada orang-orang seperti kita, kata Mas Edis, yang ahlul kitab, sehingga Anda tidak salah faham tentang Nabi Muhammad. Kok malah kalian bertanya kepada Imam Bukhari, Imam Syafi'i, sehingga banyak perbedaan pendapat. Loh, dalam sebuah ajaran, perbedaan pendapat itu keniscayaan, Mas Edis. Anda dengan Herdi beda cara pandang mengenai Tuhan. Anda dengan teman-teman Tritunggal, Anda kan Unitarian, gitu loh. Yang parah ini kalau Tuhannya perjanjian lama sama perjanjian baru beda, gitu loh. Kalau ajaran berbeda itu keniscayaan, tapi kalau Tuhannya yang berbeda itu ngawur namanya, gitu. Kalau cuma ajaran berbeda itu tentang apalagi cuma bacaan basmalah antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibaca keras, jahar, atau Bismillahirrahmanirrahim dibaca sir, itu sebuah keniscayaan. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laulal khilaf lan sadda babur ra'i. Andaikan tidak ada perbedaan di antara kalangan sahabat, maka kita pikirannya kaku dalam hal apa? Ajaran. Tujuannya apa? Memudahkan. Kalau kita hidup di gunung pasir, tidak bisa wudhu dengan air, bisa tayamum. Itu keniscayaan. Yang susah ini kalau Tuhannya yang berbeda, gitu loh. Ini yang susah kita ini. Jadi begini loh. Lalu Anda membawa-bawa tadi buku referensi katanya tentang Nabi Muhammad ini ngawur dan lain sebagainya. Loh, padahal di kalangan non-muslim, Kristen saja, ketika Michael menulis orang yang paling berpengaruh di dunia siapa? Nomor pertama, Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma seperti itu anak kelas TK, Mas Edis. Tapi
coba perhatikan teman-teman ya, dari awal perdebatan sampai detik ini, tidak ada satupun pertanyaan saya yang dijawab oleh Mas Edis. Katanya membangga-banggakan bahasa Yunani. Ya, sebagai kitab suci Anda, membanggakan bahasa Yunani. Tapi tidak satupun Yunani Ibrani keluar dari lisan Mas Edis. Saya dari tadi bawa tafsir ini. Ingat Mas Edis, begini. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu tentang Al-Quran, bukan buka terjemahan. Kita menyerahkan urusan kita kepada ahlinya, itu logik. Dokter gigi, kalau disuruh nangani dokter jantung, gak bisa. Itu logik banget gitu loh. Kita sakit demam, datang ke dokter umum, itu logik. Tidak kemudian datang ke tukang tambal ban. Sehingga kemudian memahami sebuah kitab suci memang diserahkan kepada ahlinya. Siapa yang paling paham Al-Quran? Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat menyampaikannya kepada tabi'in. Kok ada khilaf? Lan sadda babur ra'i. Kalau tidak ada khilaf dalam sebuah ajaran, maka kita akan kaku. Itu sebuah keniscayaan. Yang susah itu kalau Tuhannya yang berbeda. Saya menyampaikan berkali-kali, Salomo mengatakan tidak mungkin dunia ini muat kalau datang Tuhan kemudian ke dunia ini. Bayangkan, apakah Salomo gagal faham mengenai Tuhan? Apakah Salomo tidak paham kalau Tuhan bisa jadi manusia? Lebih pintar mana tuh Salomo atau Mas Edis? Yang dia adalah seorang raja yang paham mengenai bagaimana Tuhan. Berarti Salomo di bawah Mas Edis dong pemahamannya. Salomo mengatakan secara tegas, tidak mungkin Tuhan itu datang ke dunia. Tidak cukup dunia ini. Loh, ternyata tiba-tiba dalam perjanjian baru Tuhan jadi manusia. Yang dulunya tidak pernah makan, sekarang lapar. Yang dulunya tidak pernah tidur, ketiduran. Yang dulunya tidak pernah, goreng, masak ikan goreng, ternyata masak ikan goreng. Apakah Salomo tidak paham tentang perubahan Tuhan seperti itu? Bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Kalau ke dunia butuh hamil 9 bulan dulu, harus lewat rahim seorang wanita. Masa Salomo udah paham? Lebih paham Mas Edis gitu daripada Salomo. Dan itu tidak ada jawabannya. Gitu loh. Mas Edis dari tadi sama sekali tidak menjawab. Dan kemudian, ya. Jadi Islam itu agama yang paling logik, Mas Edis. Menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli, kata Nabi Muhammad, fantadhiris sa'ah. Ketika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Seperti Mas Edis yang katanya berkali-kali membuka Al-Quran, baca saja gak lancar gitu loh. Orang mana yang percaya, mengaku-ngaku mempelajari Al-Quran berkali-kali, baca saja gak lancar. Sekian, terima kasih. Oke, 3 kali putaran terakhir ya. Nanti putaran ke terakhir yang kedua itu closing statement. Benar nggak Ustadz? Mau lanjut lagi nggak? Ya. Oke, ini terakhir. Baik. Edis, biar kelihatan nggak puzzle lagi, Edis kayak manusia dong. Nanti dia jalan dikira nggak ada aktivitas itu puzzle lagi nanti, ya. Oh, ada sekarang udah. Oke. Teruslah. Oke. Soalnya kamu mungkin nggak kelihatan kayak manusia mungkin menurut TikTok mungkin. Lanjut. Baik, terima kasih ya. Supaya tidak terkesan bahwasannya kita bertanya terus, kita harus jelaskan ya. Salomo mengatakan, siapakah yang dapat menampung engkau? Langit adalah singgasanamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. Rumah apa yang akan kau dirikan baginya? Memang betul Ustadz. Jadi Ustadz ini sedang melakukan yang namanya strawman argumen. Apa itu strawman argumen? Strawman argumen itu adalah argumen sesat yang mengira bahwa kita memahami itu padahal itu bukan yang kita yakini. Ya. Seperti Anda ini membuat orang-orangan sawah, kemudian Anda tinju-tinju nih, udah saya tinjuin Edis nih, udah saya tinjuin. Padahal itu bukan saya. Jadi Anda menyerang yang tidak saya imani. Yang Anda serang itu adalah argumen sesat orang-orang oneness. Ya kan? Orang-orang oneness seperti yang Anda katakan Herdi dan kawan-kawan, orang-orang sesat seperti mereka itu yang mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, seharusnya itu yang kamu serang kepada mereka. Di dalam Bible tidak pernah ada narasi bahwa Bapa itu menjelma jadi manusia, nggak pernah ada. Yang dimaksudkan Bapa atau Allah datang ke dunia untuk bertahta dalam menjadi manusia itu dengan perantaraan Sang Mesias.
Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia, bukan Bapa itu jadi manusia. Jadi dafar Elohim, dafar, karena dimensi manusia dengan dimensi spiritual realm, dunia Elohim itu bukan dunia yang sama. Dunia manusia, dimensi manusia dengan dimensi Elohim itu dimensi yang berbeda. Yang bisa sampai kepada manusia ini, itu yang disebut sebagai dafar. Nah, dafar itulah yang menjadi manusia, Yesus. Makanya Yesus itu pengejawantahan dari Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Contohnya begini. Saya dengan foto saya. Apakah foto saya itu saya? Betul, foto itu saya. Tapi foto itu bukan saya sendiri. Jadi ketika foto itu dibakar, foto itu disobek-sobek, saya tidak sobek-sobek, tapi foto itu bisa saya katakan saya. Nah, makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu pengejawantahan atau gambar dari Allah yang tidak terlihat itu. Bukan Allahnya yang jadi manusia. Gitu loh, tapi dafarnya, firmannya yang menjadi manusia. Makanya Allah memerintah di tengah-tengah bumi dengan perantaraan Sang Mesiasnya. Nah, kepada Sang Mesias inilah segala lutut harus bertekuk, segala lidah harus mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan di sini maksudnya adalah Sang Mesias yang kepadanya setiap orang harus bertekuk, berbakti, melakukan apa yang Dia perintahkan. Makanya dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Seperti itu, ketika Yesus memerintah, disitulah segala air mata, tangis, ratap, dan kesusahan dihapuskan. Contohnya apa? Sakit disembuhkan, mati dibangkitkan, tuli mendengar, buta melihat. Karena Yesus memang mengalahkan segala masalah manusia itu ditangkas semua. Mati hidup. Makanya dikatakan, di bawah pemerintahannya, maka tidak ada lagi perkabungan dan air mata. Disitulah Tuhan membuat segala sesuatunya baru kembali. Nah, kami memberitakan Yesus yang hidup. Kami memberitakan tentang kebenaran itu. Gitu loh. Nah, kalian memberitakan orang mati. Kalian memberitakan Muhammad. Gitu loh. Kalian memberitakan orang yang mati di kuburan, sementara kami memberitakan tentang Sang Mesias yang datang daripada Bapa. Keselamatan datang dari Israel. Cahaya dan terang. Terang telah datang di bumi. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Ini makanya bedanya kita di sini, Ustadz. Kami memberitakan tentang yang hidup, yang mengalahkan maut, sementara kalian memberitakan orang mati di kuburan. Makanya saya bilang, Ustadz, mari semua orang Islam kalian datang kepada kebenaran, karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Dia. Yesus yang memberikan hidup. Mengapa kalian malah mengikuti orang yang di kuburan, Pak Ustadz? Gitu. Makanya 2024 ganti Tuhan Anda yang Muhammad itu dengan Yesus. Jelas. Itu loh. Kenapa kalian mengikuti Muhammad yang meninggal? Ikut Yesus. Saya katakan ikut Yesus. Dia adalah sumber kebenaran. Jangan ikut Muhammad dan Tuhannya Muhammad yang disebut Allah, yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Demikian, silakan. Oke, Edis menuhankan mantan mayat. Lanjut Ustadz, ini closing. Oke, berarti ini closing statement. Tapi tadi siapa yang memulai? Ustadz Wafi tadi yang memulai ya. Nah, sekarang Edis yang memulai untuk terakhir ya, untuk closing statement. Silakan Edis. Closing statement ini 5 menit atau 3 menit? Sama aja ya waktunya ya. Oke, silakan. Saya biarkan. Oh iyalah, enggak apa-apa. Iya, closing statement. Iya. Enggak, maksud saya dia dulu lah. Wafi dulu baru saya nanti penutupnya. Tadi kan Ustadz Wafi yang dulu prolog. Ustadz Wafi lagi. Enggak, terakhir baru saya. Penutup, lalu saya lagi penutup gitu. Loh, nge-lag Unirifa itu. Bukan, tadi kan Ustadz Wafi duluan. Jadi penutupnya pasti di saya. Makanya biar saya nggak 2 kali, maka Ustadz Wafi dulu. Unik nge-lag itu, unik. Duh, gimana ini, unik ini.
Uniknya nge-lag ya. Udah repot dia. Teman-teman sambil nunggu dia beres ya. Teman-teman jangan lupa follow ya. Kalau teman-teman nggak follow, nanti teman-teman lupa. Besok nyari channel ini nggak ketemu lagi. Karena banyak channel-channel palsu yang namanya seperti saya ini, teman-teman. Gimana Banyak channel-channel palsu. memutuskan Unirefine? Silakan, silakan coba. Belum. Oke, teman-teman. Bentar. Teman-teman, saya mau bantu Edis ya. Follow akun Edis. Kenapa? Karena banyak yang upload video dia orang Kristen sampai dia nggak dapat monetis YouTube-nya. Kasihan nggak punya uang dia. Bantu dia cari kontrakan loh. Kemarin bener ya Edis ya, update ya. Enggak, aku cuma mau ngasih tahu sama kaum Kristen. Bantu dia cari kontrakan teman-teman ya. Lanjut ya. Ini dia lanjut Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Mas Edis akan menjawab dengan referensi. Tetapi hanya dengan orang-orangan sawah contohnya. Bahwa Mas Edis juga menyalahkan Salomo, lalu menarasikan Salomo itu hanya apalah kata dia. Aduh, sedis Mas Edis. Jadi gini, kita itu apakah menyembah mayat? Apanya? Nabi Muhammad itu Rasul, bukan Tuhan, gitu loh. Apalagi disuruh ganti ke Yesus. Sama-sama untuk mengikuti, bukan menuhankan, mending ikut Nabi Muhammad lah. Kenapa? Ini saya jelaskan Mas Edis. Saya sebenarnya nggak tega mau bilang, tapi ini ada referensinya Mas Edis. Sampai buka di dalam Efesus 2 nomor 6 di tafsiran Matthew Henry. Bukan kata saya ya, bukan kata saya. Kata tafsiran Matthew Henry yang terkemuka dalam kalangan Katolik, Filipi 2 nomor 6. Di sini dinarasikan Mas Edis, seluruh hidup Yesus adalah hidup yang sangat rendah, sangat hina, sangat miskin, dan nista. Ia hidup dari sedekah, bayangkan. Yesus hidupnya dari sedekah, dari donasi Mas Edis. Masa kita 2024 harus menuhankan Yesus? Bukan kata saya, kata Matthew Henry. Kita hidup bukan dari donasi Mas Edis. Lebih keren saya daripada, mohon maaf, Yesus versi Matthew Henry. Hidupnya Yesus hanya dari koin TikTok Mas Edis. Andaikan di zaman sekarang, hidupnya Yesus dari sedekah, kata siapa? Matthew Henry. Gitu loh. Mending ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, andaikan gunung Uhud jadi emas, saudara, bisa. Berapa maharnya Nabi Muhammad kemudian kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Kalau diuangkan puluhan juta. Nabi Muhammad punya sahabat Abdurrahman bin Auf, hartanya kalau kita totalkan sekarang 72.000 triliun. Masa saya harus 2024 pindah ke Yesus yang kata Matthew Henry hidupnya dari sedekah? Saya gimana kalau gak punya uang? Minjem ke siapa? Kan seperti itu kata Matthew Henry. Nah, mending ikut Nabi Muhammad. Tapi meskipun Nabi Muhammad hanya seorang rasul, beliau keren. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad bukan sesuatu kecuali hanya seorang rasul. Hanya seorang rasul Nabi Muhammad. Qad khalat min qablihir rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Nabi Muhammad mati lalu kita akan berpaling? Tidak. Sampai hari kiamat saudara, saya akan tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan, ketika ada sumur yang diperebutkan oleh orang-orang kafir, dibeli sama Sayyidina Utsman. Keren-keren loh. Gak dari sedekah hidupnya, gitu loh. Gak dari koin TikTok, gak dari AdSense YouTube. Hanya gara-gara ada orang yang nyomot videonya sehingga YouTube-nya kena dismon, curhat di TikTok. Ayolah kawan-kawan, mengertilah. Gara-gara kalian mengambil video saya, YouTube saya kena dismon kawan-kawan. Nabi Muhammad dah gitu. Kita kalau susah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Ya'qub dalam surah Yusuf, saya kalau susah, saya kalau sudah bersedih hati, maka saya bergantung kepada Allah. Saya curhat kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu
tentang apa yang Allah berikan pengetahuan kepadaku dan kalian tidak tahu. Begitu keren kita itu. Tidak kemudian hina, nista, dan lain sebagainya. Gitu loh. Sehingga ketika kemudian Nabi Muhammad memasrahkan kekhalifahan kepada Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, lalu banyak kemudian biaya yang sangat besar dikeluarkan oleh para sahabat. Ada yang membeli kuda, ada yang bagian membeli baju perang. Dan kemudian hidup dari sedekah dari YouTube. Masa 2024 saya harus nyari sedekah lewat YouTube? Keren Nabi Muhammad lah. Makanya ketika sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, semua doaku aku jadikan selawat kepadamu, maka apa kata Allah? Yukfahammak wa yufarulak. Semua urusanmu akan diselesaikan oleh Allah dan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sekian, terima kasih. Baik, tanggapi ya. Aduh Tuhan, gue miskin ya. Lanjut ya. Ya, teman-teman, saya tidak tahu ya kenapa ini kok jadi ke masalah pribadi ya. Kita nggak ngerti nih apa gerangan ini. Saya mengatakan kepada teman-teman saya sebelum bulan Oktober, saya bilang, teman-teman silahkan upload video saya. Waktunya belum. Oh, silakan waktunya. Waktunya? Iya. Baik. Tuhan kok miskin. Baik, bisukan dulu ya. Tadi Ustaz Wafi bilang Yesus miskin, itu bahasa. Ya, bisukan dulu. Ya. Jadi saya nggak tahu ya ini kenapa kok ke masalah pribadi ya. Jadi tema kita ini tapi nggak tahu lari kemana-mana. Memang saya bilang kemarin itu, ya, karena kalian mengupload video-video saya bulat-bulat, kalian upload di YouTube. Ketika saya ingin mengupload video saya sendiri, karya saya, termasuk ini nih, ini mungkin ada yang nyiarkan di channel lain. Nah, ketika saya ingin siarkan di channel saya, memang akhirnya saya kena pelanggaran terus, kena hak cipta. Itu yang saya bilang, ini kok lari kemana-mana, gitu loh. Dan memang atas dasar alasan itu, memang saya katakan, kalau saya terus terang aja, saya katakan terus terang kok. Saya memang terus terang di sini, saya nggak tukang bohong orangnya. Gara-gara masalah itu saya memang sedang sekarang menggalang satu kolektor. Kalau teman-teman ingin mensupport saya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa lah. Saya tanggapi yang ini aja lah. Masalah sumber atau dari mana Yesus dan para murid-muridnya mendapatkan dana. Ya. Jadi banyak orang memberikan persembahan kepada mereka, tidak pernah dengan iming-iming nanti kalau kamu mau menyembuhkan, kalau kamu mau datang kepada Yesus, kamu harus bawa duit. Malah di dalam Al-Quran yang berbuat seperti itu Muhammad. Nih, saya bacakan ayatnya. Surat Mujadalah ayat yang ke-12. Dikatakan di sini begini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Malah di sini yang mata duitan siapa? Gitu loh. Nah, bahkan dari mana Muhammad itu hidup? Muhammad hidup dari mana? Muhammad hidup dari ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah itu rampasan perang. Karena apa? Karena memang mereka itu memang ini perang. Nah, sering beberapa ayat dalam Al-Quran itu memang mengindikasikan bahwa mereka itu berperang. Dan ketika berperang, mereka menjarah harta rampasan yang disebut sebagai ghanimah dan sekian persen untuk Muhammad. Bahkan bukan hanya ghanimah saja, perempuan-perempuan juga dijarah, perempuan-perempuan juga dikatakan di situ budak-budak yang kau miliki dari perang. Dan apa kata Aisyah tentang wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Aisyah berkata dalam hadis Bukhari nomornya berapa itu, 14 sekian berapa itu, dikatakan bahwa aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Jelas. Nah, Wafi dengan Rifa, karena saya katakan memang belajar agama Islam belum terlalu dalam, kalian belum sempat kepikiran bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang dikarang-karang Muhammad sendiri. Gitu loh. Kalian belum sempat kepikiran itu. Yang tahu tentang Tuhannya Muhammad itu siapa? Aisyah yang membongkar siapa sebenarnya Tuhannya Muhammad itu. Ya, ketika ada ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Jadi wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad mau menikahinya,
Bayangkan, ini wanita-wanita. Jadi atas perkataan itu apa kata Aisyah? Demi Allah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti kemauanmu. Jadi dalam sudut pandang Aisyah, bahwa dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali menuruti keinginannya Muhammad. Makanya kalian belum pernah liar pikiran kalian, nggak sampai kalian pernah berpikir bahwasanya Allah itu adalah karangannya Muhammad sendiri untuk melakukan aksinya seperti itu. Kalian belum sempat punya pikiran seperti itu. Nah, makanya saya katakan kepada kalian, ya, kalau kita mau bicara perbandingan dari mana Muhammad mendapatkan nafkah, jelas dari ghanimah ini. Bahkan Abdul Somad pernah menghitung ghanimahnya itu, kalau dihitung berapa ratus miliar itu ghanimahnya itu. Jadi jangan mengatakan yang bukan. Yesus tidak pernah mengangkat pedang memerangi orang-orang. Serahkan harta rampasanmu kepada. Beda jauh Pak Ustadz, beda jauh. Makanya saya bilang Pak Ustadz, 2024 ganti Tuhan kalian yang Muhammad itu Pak Ustadz dengan Tuhan Yesus. Jelas seperti itu. Ya, ini mau saya tanggapi lagi yang tadi, tapi ya itulah intinya. 6, 5. Ya, intinya seperti itu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika melihat dan mendengarkan video yang barusan kita putar? Ada banyak begitu polemikus ya, luar biasa. Mereka ingin memberikan argumentasi, pemahaman opini mereka terhadap kekristenan. Oke, nggak apa-apa lah, biarlah mereka selalu menyukai tentang berita Injil, firman Tuhan Alkitab, walaupun dengan cara yang kurang tepat. Tetapi marilah kita sebagai orang Kristen, sebagaimana tugas kita untuk memberi hak jawab kita, menjadi kesempatan untuk meluruskan sekaligus memberitakan apa yang benar yang kita imani, sehingga melalui apa yang kita sampaikan mereka boleh menjadi orang percaya kepada kebenaran yang mereka awalnya salah pahami, lalu melihat penerangan dan keterangan daripada kita, mereka akhirnya memutuskan untuk mempercayai kebenaran itu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kegelapan pasti kalah dengan terang, dan terang itu hanya dalam Kristus Yesus. Bagaimanapun cara mereka, entah merasa bahwa mereka paling pintar dan tahu segala macamnya, dan menunjukkan sok-sokan untuk mengerti dan mengetahui bahwa mereka paling tahu tentang Alkitab, tidak ada hal itu terjadi di polemikus. Maka ketika mereka memberikan sebuah argumentasi, maka saatnya kita untuk menjawab dengan baik. Sebab itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16, bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban kita terhadap mereka yang meminta pertanggungjawaban, tapi dengan lemah lembut. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini satu tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Ini tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan bersama-sama sebagai orang percaya. Jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa, jangan pernah tinggalkan kebenaran, karena kebenaran dalam Kristus Yesus yang menjadi satu-satunya jaminan di mana kita diselamatkan. Perhatikan, ada banyak polemikus, ustadz dan mualaf yang tiap hari membahas Alkitab, walaupun itu modelnya salah, tetapi semogalah mereka bertemu dengan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan mereka. Biarlah telinga mereka dibukakan akan kebenaran, biarlah hati mereka, mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan mereka yang menyelamatkan hidup mereka. Itu kerinduan kita. Oke, baik teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.